Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, apa kabar? I hope you're fine. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Alia Rahmadia Pulungan dan rekan saya Agus Ardani Harahap. Nah, pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah praktek manajemen keuangan, kita akan membahas satu materi yang dimana materi ini adalah manajemen kas. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin tahu lebih dalam apa sih itu manajemen kas, bagaimana sih itu manajemen kas perusahaan, dan apa sih faktor-faktor yang ada di dalam manajemen itu, apakah ada motif-motif tersembunyi dalam materi itu. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang materi manajemen kas. Let's check it out. Nah, pada kali ini kita akan membahas apa sih pengertian manajemen kas itu. Ya, manajemen kas adalah proses pengelolaan sumber daya kas yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, kewajiban finansial dan operasionalnya. Nah, kas merupakan suatu unsur paling penting yang harus selalu ada pada seluruh perusahaan, karena kas tersebut itu merupakan unsur modal kerja yang paling besar tingkat likuiditasnya. Jika jumlah kas tinggi, maka perusahaan akan semakin tinggi, dan begitu pun sebaliknya. Besarnya jumlah kas pun dapat dikaitkan dengan besarnya penjualan. Perbandingan jualan dan jumlah kas rata-rata menunjukkan tingkat perputaran kas. Kas memiliki persediaan minimal atau juga disebut dengan persediaan bersih. Biasa juga disebut dengan safety cash balance, yang merupakan jumlah kas minimal tertentu yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial dari perusahaan tersebut setiap waktu jika dibutuhkan. Nah, ada beberapa faktor yang memenuhi besar dan kecilnya persediaan bersih kas. Antara lain seperti 1, keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua itu menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga, adanya penyimpangan aliran kas yang telah diperkirakan. Next, aliran kas. Nah, pada sebuah perusahaan terdapat yang namanya itu aliran kas. Aliran kas ini terbagi menjadi 2, yaitu aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kemudian aliran kas ada pula yang bersifat kontinu dan ada yang tidak bersifat kontinu. Nah, contoh dari masing-masing aliran kas kita akan membahas. Pertama itu apa sih aliran kas kontinu ini? Itu seperti hasil penjualan produk yang dilakukan secara tunai dan juga penerimaan piutang. Yang kedua itu aliran kas masuk intermittent. Contohnya seperti pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit yang berasal dari bank. Selanjutnya itu aliran kas keluar kontinu. Contohnya itu seperti untuk pembelian bahan belum jadi atau yang masih mentah dan juga gaji karyawan. Selanjutnya aliran kas keluar intermittent seperti pengeluaran untuk pembayaran dividen, pembayaran angsuran hutang untuk pembelian kembali sahamnya. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih itu motif manajemen kas. Sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan tujuan utama dalam manajemen kas adalah untuk menjaga saldo kas perusahaan yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha yang normal. Nah, besar kecilnya saldo kas yang dianggap cukup oleh suatu perusahaan tergantung pada karakteristik perusahaan dan manajemennya. Nah, beberapa motif manajemen kas. Yang pertama itu adalah motif transaksi, di mana kas sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut
pun dipergunakan untuk membayar upah para karyawannya dan membayar tagihan listrik, menyetok bahan baku dan makanan lainnya. Yang kedua itu adalah motif berjaga-jaga. Nah, di mana kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian dalam perusahaan yang akan dialami suatu mendatang jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah motif spekulasi, di mana kas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi berharga. Dengan begitu, perusahaan tetap cepat memperoleh keuntungannya. Ya, baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau partner saya, Agus Ardani Harahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Ardani Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen kas ini, di mana ada beberapa tujuan utama manajemen kas ini. Yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan, dan yang kedua, mengoptimalkan penggunaan kas, dan yang ketiga, menominalkan biaya modal, yang keempat, memastikan kelancaran operasional perusahaan, dan yang kelima, mengantisipasi ketidaksamaan dan risiko keuangan, dan yang keenam, menghindari pembayaran yang terlambat atau denda. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengoptimalkan arus kas masuk dan keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketujuh tujuan utama manajemen kas ini beserta dengan contoh-contohnya, di mana tujuan manajemen kas ini adalah proses pengelolaan uang tunai dan setara kas dalam suatu organisasi agar dapat digunakan secara optimal. Di mana tujuan utama dari manajemen kas ini adalah untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan, mengoptimalkan penggunaan kas, serta menghindari dana menganggur yang dapat mengurangi efisiensi keuangan. Nah, yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan. Di mana menjaga likuiditas perusahaan ini salah satu tujuan utama memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji karyawan, utang dagang, dan biaya operasional lainnya. Jika kas tidak dikelola dengan baik, perusahaan bisa mengalami kesulitan likuiditas yang dapat menghambat operasional sehari-hari. Contohnya, sebuah perusahaan retail harus memiliki kas yang cukup untuk membayar pemasok barang secara tepat waktu. Jika tidak, pemasok bisa menahan pengiriman barang yang bisa menyebabkan stok kosong dan menurunkan harga penjualan. Dan yang kedua, mengoptimalkan penggunaan kas. Manajemen kas juga bertujuan untuk memastikan bahwasanya dana yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan efisien. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak kas yang menganggur, maka dana tersebut seharusnya bisa diinvestasikan atau dialokasikan untuk proyek yang lebih. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki saldo kas yang berlebih di rekening, jadi mereka dapat menginvestasikan sebagian dana tersebut dalam instrumen. Jadi keuangan yang memberikan return seperti deposito atau surat utang jangka pendek. Dan yang ketiga, menominalkan biaya modal. Jadi perusahaan seringkali menggunakan pinjaman atau kredit untuk menutupi kebutuhan kas dalam jangka pendek. Manajemen kas yang baik
membantu mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan memastikan arus kas yang sehat. Sehingga biaya bunga dan beban utang bisa ditekan.